Kita bukan perlu Superman, kita perlu super tim. Sekdanya bagus, kepala dinasnya bagus, stafnya bagus, pegawai pemerintahannya bagus, fungsi melayaninya maksimal, jalan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilkada serentak 2024, kita sudah mulai banyak menyaksikan baligo-baligo para tokoh mulai tebar pesona lah bahasanya atau apalah gitu. Dan janji-janji mulai bertebaran, dari satu janji ke janji lainnya, itu sudah pasti akan bertebaran, memenuhi ruang kepala kita. Tetapi apakah benar janji itu akan terrealisasi? Tentu saja kita harus membuktikan itu. Nah, saat ini saya sedang berada dengan salah satu tokoh muda. Saya menyebutnya tokoh muda karena beliau masih muda. Dan beliau adalah salah satu calon yang akan maju dalam kontestasi Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Beliau adalah Bapak Andra Soni. Assalamualaikum Pak Andra. Waalaikumsalam. Sehat Pak Andra ya? Alhamdulillah. Iya, saya sebetulnya lumayan cukup kenal dengan Pak Andra itu. Saya lihat ada beberapa baligo, wah serius nih kayaknya nih, mau maju. Betul, mau maju ke Banten 1 Pak Andra. Ya, saya tadi mungkin beralat ya. Kami saat ini posisinya masih bakal calon. Bakal calon ya, betul. Ya. Dan memang saya mendapatkan amanat dari partai sebagai partai pemenang Pilpres di saat ini. Kami para kader diamanatkan untuk mewarnai, kemudian untuk berpartisipasi dan untuk memenangkan pilkada khususnya di Provinsi Banten. Saya agak lupa tadi menyebutkan bahwa beliau adalah ketua Partai Gerindra Banten yang juga ketua DPRD Banten saat ini. Anda kan terpilih kembali ya di episode di pileg kemarin. Alhamdulillah saya terpilih untuk periode ketiga. Konsekuensinya kalau kita maju sebagai calon kepala berarti harus mundur. Mundur. Pak. Anda siap untuk itu? Tentu saya siap. Sebagai bagian dari partai politik, partai politik merupakan tempat lahirnya para pimpinan daerah dan kemudian tempat atau kawah candra di muka lah pelatihan, pendidikan dalam rangka kepemimpinan. Jadi saya sebagai bagian dari partai politik dan hari ini saya merupakan ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Banten, tentu saya harus siap. Tapi untuk duduk sebagai anggota Dewan terpilih itu prosesnya kan panjang. Betul. Dan juga energi habis. Kok tiba-tiba Anda ini rela konsekuensi itu? Ya, konsekuensi sebagai kader partai politik. Artinya kita bukan hanya dididik untuk menjadi calon legislatif. Kita juga dididik untuk bisa menjadi kepala daerah. Karena sistem pemerintahan kita atau sistem pemilu kita masih berdasarkan partai politik, sehingga pencalonan para kepala daerah pun itu diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dan Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada Anda untuk maju. Partai Gerindra hari ini mengamanatkan bahasanya ya kepada saya untuk mewarnai, untuk berpartisipasi dan untuk memenangkan Partai Gerindra atau calon Partai Gerindra di Provinsi Banten. Mewarnai, berpartisipasi dan menang. Memenangkan. Ya itu perintahnya, itu amanatnya. Pak Andra, Anda ini kan setiap hari sibuk sekali ya. Saya ingin tahu kapan terakhir Anda ngebaso sama teman-teman, ingat nggak? Saya tetap ya, artinya sebagai manusia normal, saya tetap berinteraksi dengan banyak pihak. Dan tidak melulu hidup saya urusannya politik. Saya masih punya keluarga, saya masih punya kawan, dan saya juga masih punya waktu untuk diri saya sendiri. Misalnya apa hobinya, mancing atau main burung atau apa gitu? Saya kebetulan hobinya itu olahraga. Kemudian saya hobinya ngobrol. Ya ke bakso kadang-kadang juga. Banyak hal lah, normal lah seperti kebanyakan. Dan saya kan juga datangnya Bang dari warga biasa, dari keluarga biasa, dan saya bukan kaum priai, saya ya masyarakat biasa seperti warga Banten pada umumnya, dan tentu aktivitas sehari-hari ya seperti layaknya manusia biasa. Bahwa kebetulan hari ini saya sedang menduduki jabatan politik sebagai
ketua partai dan sebagai ketua DPRD itu merupakan amanah yang harus saya jalankan sebaik-baiknya tanpa harus mengurangi kualitas hidup saya sebagai manusia biasa. Beberapa waktu saya pernah podcast juga dengan Pak Andra Soni dan bercerita soal masa kuliah dan lain sebagainya beberapa waktu lalu. Saya ingin tanya ke Pak Andra, kapan terakhir Anda menangis? Saya lupa ya. Lupa ya? Selalu bahagia? Enggak juga, artinya gini, kadang-kadang ya, sebagai manusia biasa itu ada yang namanya orang bilang down. Down ya. Saat tiba-tiba orang mengukur segala sesuatunya itu dengan materi. Betul. Saat orang mengukur segala sesuatu itu dari garis keturunan. Saat orang mengukur segala sesuatu itu ya dari tampilan fisik. Dan saat orang mengukur segala sesuatunya itu dari apa yang kita punya. Kadang-kadang saya down juga. Pernah juga mengalami itu ya? Sering, tapi ya itu dulu prinsip saya, down boleh tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama lah. Oke, kalau menangis pada saat Anda down, lalu saya juga ingin tahu, apa sih yang membuat Pak Andra Soni itu bisa tertawa terbahak-bahak? Apa itu kira-kira? Nggak ada yang secara khusus ya Pak. Saya ini kan, kalau orang istilah sekarang tuh random ya. Saya tidak menstruktur kehidupan saya tuh harus seperti ini, harus seperti ini. Saya mengalir saja. Mengalir aja. Kita janjian juga mengalir kan? Iya. Jadi saatnya sedih-sedih, saatnya bahagia tertawa. Ya, karena konsekuensi orang hidup ya, ada sedih, ada bahagia, ya kan. Kemudian ada deg-degannya juga, ada saat mental kita juga sedang di bawah. Iya. Itu manusia biasa, ya kan. Dan ya saya tidak mensiasati diri saya untuk tampil sempurna, tidak. Saya mengalir aja. Nah, apa adanya. Ini yang penting, pemirsa. Saya sengaja bertanya hal-hal yang sepele, agar Anda juga tahu bahwa seorang Andra Soni, Ketua DPRD Provinsi Banten, Ketua Partai Pemenang Pemilu Gerindra, juga sama seperti kita, manusia biasa. Ada saatnya sedih, ada saatnya senang. Juga ada saatnya bercengkerama dengan keluarga. Begitu kira-kira Pak? Iya. Lalu, menuju Banten 1 itu, kita mulai lagi nih ke politik nih. Menuju Banten 1, Anda sudah melakukan komunikasi dengan beberapa partai politik? Ya. Jadi, komunikasi itu merupakan ilmu dasar ya seorang manusia. Betul. Dan kemudian di dalam politik, komunikasi itu juga merupakan sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Dan sebagai insan politik yang kemudian ada di dalam pusaran politik, ya tentu komunikasi kita lakukan. Kalau boleh tahu, berapa partai sudah diajak komunikasi? Semua kita sudah komunikasi. Semua sudah ya? Semua kita komunikasi, baik informal maupun formal. Kita sudah komunikasi. Tapi pada ujungnya, pemilu kada, itu dominasi dari pimpinan partai pusat itu sangat dominan. Karena persyaratan rekomendasi itu harus ditandatangani oleh ketua umum. Betul. Nah, hari ini agak istimewa. Karena tanda tangan ketua umum Partai Gerindra hari ini adalah setara dengan tanda tangan presiden. Iya. Iyalah sudah terpilih kan. Presiden terpilih. Dan Pak Andra sudah pasti akan membatalkan rekomendasi karena sudah ada instruksi. Kalau dalam politik tidak ada yang namanya pasti. Iya. Setiap hari terus dinamis. Tapi kita diajarkan untuk terus berusaha, ya wajib berusaha. Urusan hasil nanti. Oke, betul. Ya. Jadi kita tidak boleh memotong waktu. Ini kan masih hari ini hari Selasa. Besok hari Rabu, nggak bisa langsung Kamis besok itu. Betul. Ya, jadi harus bertahap. Biar proses yang membuktikan. Lalu dari beberapa partai yang sudah kita lakukan komunikasi, ada nggak sih yang sudah klik gitu? Kenapa? Yang sudah klik. Semuanya klik. Semuanya klik, Semuanya guys. pengen nyalon gubernur. Iya. Semuanya juga kepengen kadernya nyalon, kan klik ya. Artinya ada satu pemahaman bahwa saling menghormati kedaulatan masing-masing partai. Dan kemudian kita saling menghormati dan mempercayakan bahwa komunikasi itu salah satu bentuk atau cara untuk mencapai kesepakatan. Dan ini masih berjalan. Ini Pandra, pertanyaan agak mendasar nih. Ketika partai memberikan amanah kepada Anda untuk maju di Pilgub Banten 2024, ada nggak sih pertanyaan kepada diri sendiri? Pantaskah saya maju sebagai calon gubernur Banten? Ada nggak bertanya itu? Ya pastilah. Tadi kan saya sudah memulai. Ya, sudah pantaskah saya? Sudah layakkah saya? Apakah saya akan mendapatkan dukungan? Ada, pemikiran seperti itu ada. Lalu? Bahkan, apa ya, itu mewarnai hari-hari saya. Sedangkan saya masih suka makan bakso pinggir jalan. Saya masih suka makan di warteg.
saya masih menikmati semacam saya nggak mau ada batasan gitu. Dan sampai hari ini saya tidak punya tim khusus ngawal saya segala macam. Ya, biasa aja, tapi mengalir saja. Mengalir, dan itulah menimbulkan pertanyaan ke saya. Kalau saya lihat calon-calon lain kan lengkap ya, asisten ada, segala macam ada. Saya belum, Pak. Bukan jalan saya pun sudah pakai poreder misalnya. Iya, ya katakan begitu ya, tapi saya nggak lihat juga ada yang begitu. Tapi maksud saya, saya menganggap bahwa ini proses biasa dalam proses kehidupan. Karena hidup saya ini kan kayak jet coaster. Ya gini kan hidupnya itu. Tapi ya, saya pikir semua ini sudah ada garisnya. Cuman kan kita tidak pernah melampaui waktu. Kita nggak bisa mundur untuk waktu. Kita juga nggak bisa meloncati, harus satu step by step. Lalu kemudian kalau misalkan kita sudah bertanya kepada diri sendiri, sudah pantaskah saya, sudah mendapatkan dukungan lah saya ingin tanyakan lagi, apa sih kira-kira yang membuat Pak Andra kemudian meyakinkan diri untuk ikut dalam kontestasi? Pertama ya, timbul pertanyaan itu, kader Gerindra itu jumlahnya banyak sekali. Yes. Di Provinsi Banten aja itu ratusan. Dalam struktur kepengurusan di level DPD, di level DPC. Dan kemudian anggota dewan kami itu 65 tambah 4, 69 anggota DPRD baik tingkat 2 provinsi maupun RI. Di antara 69 itu ada yang pimpinan DPR RI, ada yang pimpinan DPRD tingkat 2, ada yang ketua, ada yang wakil. Kemudian juga ada yang memang secara finansial kuat, dan sebagainya. Tapi hari ini partai mengamanatkan kepada saya. Berarti di levelan partai saya menganggap atau saya dipercaya atau saya diberikan tugas di antara yang lain-lain. Dan kemudian alhamdulillahnya direspon oleh kawan-kawan sesama Partai Gerindra bahwa kita satu nama. Kita dukung Bang Andra gitu. Makanya sampai sekarang tuh menyala abangku gitu. Iya, saya lihat beberapa. Iya, itu menyala abangku. Itu dari kader karena alhamdulillahnya ini mengalir ya, alamiah gitu, bukan desain. Jadi tidak pernah saya mendesain diri saya untuk kepala daerah, sehingga waktu pileg kemarin, ya saya tidak mendesain diri saya untuk kepala daerah. Saya mendesain diri saya hari itu adalah memimpin partai politik, menggantikan senior saya almarhum Bang Desmond, dan melanjutkan tugas beliau untuk memastikan bahwa Pak Prabowo menang di Banten, dan alhamdulillah itu terwujud. Dan sampai di situ saja kami sudah bersyukur. Ya, kami sudah bersyukur, saya pribadi juga sangat bersyukur bahwa kemudian kami kehilangan kursi ketua DPRD dan kehilangan beberapa kursi ketua DPRD di tingkat 2. Bagi kami, ya Tuhan itu adil. Dia kan akan kasih apa yang kita butuhkan. Dan memang kita butuhkan adalah Prabowo Presiden. Bukan yang kita mau, tapi yang kita butuhkan. Kita butuhkan. Ya. Kalau maunya kita kan maunya semuanya ke kita. Iya. Tapi beliau kasih. Ya. Tuhan kasih kita itu. Dan kami bersyukur. Yang pasti Gerindra Banten sudah membuktikan. Kami 3 kali, Pak. Dengan bermacam-macam partai koalisi. 3 kali. 3 kali pemilu. 2014, 2019, 2024. Pak Prabowo selalu menang di Provinsi Banten. Wah. Apakah karena Partai Gerindra? Tidak, Pak. Saya meyakini itu karena tingkat kesukaan masyarakat Banten kepada Pak Prabowo memang tinggi. Dan itu peluang bagi kader Prabowo. Karena itulah Pak Andra memastikan diri untuk maju, kira-kira. Karena itulah saya dapat perintah. Dan perintah tersebut saya respon dengan bergerak. Pertanyaannya, apakah gerakan saya sudah cukup? Apakah gerakan saya bisa menarik perhatian masyarakat? Wallahu a'lam, nanti kita jalankan aja. Pak Andra, dari berbagai informasi yang saya buka di internet ya, Pak Andra sudah melakukan sosialisasi ke beberapa titik, saya lihat. Lalu apa sih yang Pak Andra serap, apa yang diinginkan oleh masyarakat Banten secara umum? Umum ya, ada 3 hal sebenarnya di situ, dan itu sebenarnya juga mengacu kepada parameter keberhasilan pemerintahan. Itu pertama adalah terkait dengan kesehatan, atau dalam hal ini adalah kesehatan. Kemudian terkait dengan pendidikan, dan terkait dengan pekerjaan ya, lapangan pekerjaan. Ekonomi lah ya, ekonomi. Dan saya melihat memang di Provinsi Banten ini kita salah satu kota industri atau wilayah yang industrinya banyak, tapi paradoks dengan jumlah angka pengangguran.
bahwa upaya pemerintahan Provinsi Banten dan kabupaten kota untuk melakukan perbaikan-perbaikan telah dilakukan, ya, bahwa kemudian ini kan berkembang, ya, angka dari sisi persentase kita naik, kita ada kemajuan, tapi dari satuannya kita masih banyak. Contoh, dari sisi persentase pengangguran kita turun, tapi dari jumlah orangnya naik, karena ya setiap hari ada orang lahir, ya kan? Setiap hari ada usia produktif yang naik gitu kan. Dan memang terjadi paradoksal ya guys, bahwa jumlah industri banyak, tingkat penganggurannya tinggi. Lalu pertanyaannya, kira-kira kalau misalnya ditakdirkan oleh Allah menjadi gubernur Banten, menjadi kepala daerah, tentu Anda sudah punya strategi untuk melakukan itu. Oke, jadi gambaran umum, karena saya ada di DPRD, saya melakukan proses pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Dan kemudian sebagai rakyat biasa, saya kan juga ada di ini ya. Jadi yang paling penting atau yang paling utama itu sebenarnya kita harus sadari bahwa industri yang ada di Banten ini sudah berubah. Kalau dulu industri yang ada di Banten ini adalah industri yang padat karya, ya, dengan alas kaki, kemudian dengan garment dan sebagainya. Kalau sekarang sudah beralih ke padat modal, di mana petrokimia dan sebagainya, sehingga PDRB-nya tinggi, ya, investasi tinggi besar triliunan, tapi ya itu tadi karena bukan padat modal, bukan padat karya. Dan kemudian juga kita selama ini terlalu fokus kepada hal-hal yang sifatnya industrialisasi, ya, investasi, dan kita lupa bahwa ya kita ini masih negara agraris. Potensi pertanian kita masih tinggi, dan kemudian kalau kita lihat tingkat pengangguran tinggi itu kan sebenarnya ada di perkotaan, ya. Kita lihat kan ada di perkotaan, Cilegon termasuk tinggi, ya, Kabupaten Serang, dan kemudian tempat lain. Sehingga menurut saya perlu juga kita untuk mengalihkan perhatian kita terhadap potensi pertanian, Pak, gitu. Kan penganggurannya ada di kota, gitu kan. Kenapa kok harus kita alihkan konsentrasi kita ke ini? Potensi, kan saya sampaikan potensi. Bapak perlu sadar sekarang bahwa kita ini belum punya pasar induk loh. Ada ragu kan? Berapa? Ada pasar induk ya, pasar induk regional. Oh ya. Ya, pasar induk regional. Kita belum punya pasar induk regional. Ya, yang sekelas provinsi gitu. Sedangkan kita ini punya infrastruktur yang termasuk banyak, ya, termasuk khusus di Indonesia. Kita punya tol, ya, kita punya pelabuhan, kita punya pelabuhan udara, kita merupakan tempat perlintasan, artinya kita merupakan tempat pergerakan ekonomi dari Sumatera ke Pulau Jawa, di mana kita sadar bahwa Pulau Jawa ini masih merupakan sentral daripada perekonomian Indonesia. Nah, tapi kita cuma hanya perlintasan, bawa jeruk, ya, dari mana? Dari Medan, gitu kan, lewat Lampung, Bakahuni, Merak, dari Merak lewat tol kita nyampe di Keramat Jati. Iya, betul. Ya kan? Mampir ke sini. Ya, padahal kita juga punya potensi. Kita punya 12 juta penduduk di siang hari. Ya. 20 juta penduduk di malam hari. Artinya potensi-potensi ekonomi di luar industri-industri, UMKM dan sebagainya itu masih berpeluang besar. Karena saya meyakini bahwa orang-orang Banten itu kreatif, industri kreatifnya tumbuh. Tapi memang di sini pemerintahnya harus lebih menyediakan fasilitas. Ya kan, saya bisa mencontoh beberapa negara, mereka pasar malamnya itu aktif. Betul. Ya kan, dan kecenderungan orang-orang kita adalah survive. Dia akan mau melakukan pekerjaan apapun selama itu halal, dan kemudian dilakukan dengan keadaan gembira, ya, berdagang dan sebagainya. Nah, ruang-ruang itu harus diberikan oleh pemerintah provinsi. Ya, ini pemikiran yang menurut saya out of the box, guys. Standar sih sebenarnya ya. Standar, Bang. Itu standar saja sebenarnya. Makanya saya pikir sebenarnya gini, perangkat pemerintahan di Provinsi Banten, di Banten lah ya, itu sudah ada semua. Karena kan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita nggak mungkin bisa menciptakan satu dinas khusus, karena itu sudah ditetapkan melalui Perda SOTK. Nomenklaturnya juga jelas, dan kemudian di dalam perencanaan dan sistem keuangan daerah juga kan udah ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah. Nggak bisa lari dari situ, SIPD, nggak bisa lari dari situ. Dan kemudian
dalam merencanakan pembangunan juga kita kan ada jenjang-jenjangnya. Contoh hari ini Provinsi Banten sedang akan membahas yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD 2025-2045. Dan kemudian ini mengacu kepada Undang-Undang RPJPN, RPJPN nasional. Nah nanti kemudian gubernur dan wakil gubernur, calon wakil gubernur atau calon gubernur dan wakil gubernur nanti akan membuat yang namanya visi misi yang sebenarnya ngacunya ke sana. Nggak bisa loncat-loncat juga karena kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tujuan kenapa dilaksanakan pemilu itu serentak salah satunya adalah supaya agenda kita mulai dari pusat sampai dengan daerah itu bukan seragam linear. Linear, sehingga capaian-capaiannya alat-alat ukurnya sama. Ya kan? Contoh kalau kita bicara tentang 5 tahun pemerintah presiden, nanti 5 tahun pemerintah kepala daerah. Sama jadi sama, ya. DPRD-nya juga, DPR RI-nya juga, gitu kan. Sehingga agenda kita adalah agenda dalam percepatan. Supaya kita bisa melompat lebih jauh. Ya, karena apa? Jangan sampai hari ini kita selalu klaim kita kaya. Ya kan? Bahkan lagu Gus Plus bilang apa? Bukan lautan hanya kolam susu, ya kan? Kail dan jala. Tanah kita tanah surga, tanah kita tanah surga, dan itu real. Ya kan? Sebetulnya. Ya kan? Nah, inilah yang diberikan amanat kepada pemimpin-pemimpin kita, bagaimana mereka bisa mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena bagi saya tugas utama pemerintah itu adalah melayani. Nah, ini yang penting. Tugas utama pemerintah itu adalah melayani. Bagaimana cara dia melayani adalah dengan mengatur. Karena kalau negara nggak ada aturan, nggak dapat juga. Betul. Ya kan? Cak-cakan. Nah, pemerintah itu melayani dulu tujuannya dengan cara mengatur. Nah, inilah diaturlah APBD-nya, diaturlah belanjanya, diaturlah pendapatannya, diaturlah targetnya dan segala macam. Nah, menurut saya ini yang harus kita informasikan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak berharap terlalu besar, berlebihan kepada setiap calon kepala daerah. Karena apa? Kita bukan perlu Superman. Kita perlu super tim. Sekdanya bagus, kepala dinasnya bagus, stafnya bagus, pegawai pemerintahannya bagus, fungsi melayaninya maksimal. Jalan, Pak. Gubernurnya hebat, kalau struktur pemerintahnya nggak hebat, nggak butuh yang hebat-hebat ala Superman gitu. Ya kan? Kita butuh orang tim yang hebat. Tim yang hebat. Ya kan? Tim yang hebat. Kalau calon kepala daerah nggak bisa, Pak, menyelesaikan semua sendiri. Iyalah. Ya kan? Pelayanan tentang pembuatan KTP kan bukan kepala daerah yang urus. Ada tim, ada staf. Ya, staf penerima data. Nah, kalau itu semua berjenjang melakukan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat sesuai dengan aturan yang telah ada, insya Allah. Itu, Pak. Sebagai ketua DPRD Banten, ini memasuki tahun akhir ya, tahun kelima. Bulan-bulan terakhir malah ya, guys. Ada nggak Pak Andra menyimpulkan satu persoalan yang sangat krusial di Banten? Satu saja. 3. Ada 3. Ya, pendidikan, kesehatan, dan tadi peluang kerja. Selain itu, misalkan infrastruktur tidak masuk dalam ini ya? Dengan otomatis ya. Saat kalau infrastruktur kan gini, alhamdulillahnya dari 12 provinsi dengan infrastruktur terburuk kita nggak masuk. Nggak masuk, ya kan? Good berarti. Betul nggak? Ya, kemudian infrastruktur kadang-kadang yang kita belum perlu aja dibangun juga, gitu kan? Itu ada yang kayak gitu kan? Jadi infrastruktur menurut saya sempurna belum, tapi sudah oke. Sudah oke lah ya. Ya sudah oke. Malu juga kita dari Jakarta deket, tapi kita nggak oke. Ya tinggal pemaksimalan, contoh bagaimana akses ke tempat-tempat wisata seperti Anyer dan sebagainya itu bisa lebih dilebarkan. Kemudian dibuat alternatif sehingga apa? Kepenatan orang di kota, nggak usah Jakarta lah, di Tangerang segala macam. Itu mereka bisa ke mana? Ke wilayah kita, Anyer dan sebagainya. Sehingga ekonomi tumbuh di sana. Itu. Kemudian kalau bicara tentang infrastruktur, ya kalau semua kita fokusnya ke aspal, semua kita fokusnya kepada beton, habis anggarannya. Gimana kita melayani kebutuhan dasar manusia itu tentang pendidikan? Karena kalau orang Banten punya pendidikan,
tentu mereka akan punya semangat, punya kemampuan lebih, ya kan? Kemudian kalau penduduk Banten sehat, tentu mereka punya harapan hidup lebih besar. Bila penduduk Banten sudah memiliki pekerjaan tetap, penghasilan tetap, insya Allah Banten sejahtera. Sejahtera semua. Saat kita bicara orang punya pekerjaan, dia kan bayar pajak. Bayar pajak itu kan tentu untuk membiayai jalannya roda pemerintahan. Selesai kan? Iya, betul. Itu sebenarnya. Jadi infrastruktur juga dengan sendirinya selesai. Yang penting warganya bekerja. Warganya sehat, warganya berpendidikan dan memiliki pekerjaan. Berarti ini 3 poin, guys. Saya bisa menyimpulkan bahwa ini 3 poin kira-kira kalau Pak Andra ditakdirkan sebagai Gubernur Banten, kira-kira 3 poin ini akan menjadi konsentrasi. Tentu saja persoalan-persoalan lainnya akan juga diselesaikan. Tapi di awal tadi saya sudah bilang soal janji-janji, Pak Andra. Kita sudah tahu semua lah. Setiap menjelang pilkada, menjelang pileg, pasti janji-janji itu muncul tiba-tiba. Nanti janji itu munculnya setelah penetapan calon. Karena di situ nanti saat kita mendaftar, kita harus menyampaikan visi dan misi. Hari ini kan belum ada yang berpasangan. Ya, betul. Kalau dia menyampaikan visi dan misi, lalu nanti tiba-tiba dia berpasangan, visi misinya berubah. Iya. Jadi hari ini sebenarnya garis besar. Garis besar saja ya. Apa sih yang akan diperjuangkan? Apa sih yang akan menjadi titik utama dari upaya Bapak sebagai kepala daerah, kan kurang lebih gitu. Oke. Saya sampaikan tadi 3 hal tadi. Oke, saya kira-kira ini closing statement dari Pak Andra. Saya ingin Anda meyakinkan kepada masyarakat, PD, kenapa sih harus Andra Soni? Silakan. Ya, saya nggak mungkin lah bilang kenapa harus Andra Soni. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa kita perlu memberikan informasi kepada masyarakat, kita perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memilih calonnya. Sehingga kita yang saat ini mempunyai jabatan politik, kita hari ini yang telah berkarir di partai politik, itu harus berani menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini loh calon-calonnya. Silahkan Bapak dan Ibu untuk mengikuti rekam jejak masing-masing. Ya kan? Dan kemudian nanti ada masanya di mana kami kan harus menyampaikan visi dan misinya. Nah, saat menyampaikan visi dan misinya, kami berharap masyarakat juga bisa disuguhkan informasi-informasi yang sifatnya tidak bombastis, tapi sifatnya realistis, dan kemudian itu bersama-sama kita harus kerjakan dengan masyarakat. Karena apa? Masyarakat juga punya peran penting, membayar pajak dan sebagainya. Tapi gimana mau bayar pajak kalau pekerjaannya nggak punya? Dan oleh karena itu, saya pikir sekali lagi yang paling utama adalah Provinsi Banten bukan sedang mencari Superman. Ya, Provinsi Banten memerlukan sebuah kepemimpinan yang bisa melibatkan banyak pihak dalam mencapai satu tujuan, yaitu Banten sejahtera. Oke, saya mencatat sebuah quote ini yang tadi saya tidak pernah berpikir sebelumnya ini akan cocok, ternyata cocok. Bahwa pemimpin hebat itu belum tentu bisa melakukan sesuatu yang besar, tetapi dia membuat orang melakukan hal-hal yang besar. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Andra sudah berkenan 30 menit menemani kita, dan informasi yang disampaikan oleh Pak Andra tadi sebetulnya hanya kisi-kisi aja, guys. Pak Andra masih cenderung permisif karena memang belum ditetapkan. Nanti kalau sudah ditetapkan, visi misi dan janji-janji politik tentu akan disampaikan. Terima kasih Pak Andra. Sukses selalu. Mudah-mudahan ikhtiar politiknya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, guys. Kita akan kembali di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.